Aku adalah ruhmu, suara yang selalu hadir meski sering kau abaikan. Aku tidak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika dunia menutup pintu. Ketika orang-orang yang kau percaya justru meninggalkan luka. Aku tetap ada di sampingmu, diam, namun mengawasi setiap langkahmu. Menyaksikan setiap tetes air mata yang jatuh tanpa seorang pun peduli. Aku tahu betapa berat perjalananmu, betapa sering kau berpura-pura kuat di hadapan banyak mata. Padahal di dalam dirimu ada kepingan-kepingan rapuh yang tak pernah kau tunjukkan. Hari ini aku berbicara, bukan untuk menambah beban, melainkan untuk mengingatkan bahwa semua luka itu tidak sia-sia. Kau mungkin merasa dunia tidak adil, seolah kau hanya dijadikan tempat menampung sakit. Namun dengarkan aku, sakit itu adalah bukti bahwa jiwamu ditempa, bukan dilemahkan. Semua yang pernah menggores hatimu, semua yang pernah meruntuhkan kepercayaanmu, hanyalah jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Aku tahu, di dalam hatimu ada pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa aku harus melewati semua ini? Dengarkanlah, jawabannya bukan agar kau hancur, melainkan agar kau belajar berdiri dengan caramu sendiri. Luka itu membentuk keberanian, air mata itu menumbuhkan kebijaksanaan. Kau tidak lagi sama dengan dirimu yang dulu. Dan besok, jika kau benar-benar mendengar suaraku, kau akan menjadi sosok yang tak lagi bisa disakiti. Bukan karena dunia berubah menjadi baik, tapi karena hatimu telah tumbuh begitu teguh. Besok adalah pintu yang akan terbuka. Aku ingin kau bersiap melangkah. Jangan lagi melihat ke belakang dengan penyesalan. Jangan lagi mengira bahwa hidupmu hanya tentang kesakitan. Kau harus melihat bahwa esok adalah kesempatan untuk lahir kembali sebagai jiwa yang tidak lagi mudah hancur. Kau akan menjadi bukti bahwa luka bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kebangkitan. Dan sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kau berjanji pada dirimu sendiri bahwa engkau siap untuk benar-benar mendengar suara ini. Siap untuk selaras dengan ruhmu, sebab hanya dengan itulah kekuatan yang sesungguhnya akan terbangun. Aku juga ingin kau ingat, dukunglah perjalanan ini bukan sekadar dengan perasaan suka, tapi dengan kesiapan untuk berubah. Tekan tombol suka jika hatimu merasakan getaran kebenaran dari pesan ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali aku berbicara, suaraku tidak lagi tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dengan kata 99 sebagai tanda pada semesta bahwa kau siap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Sebab mulai dari detik ini, kau tidak lagi hanya berjalan dengan tubuh, tapi juga dengan jiwa yang dipandu oleh suara terdalam, suara yang selalu mencintaimu tanpa syarat, suara yang tak pernah meninggalkanmu, suara yang kau kenal sebagai Aku, Ruhmu. Bagian 1. Mengakui luka. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau berhenti sejenak menutup mata, lalu merasakan setiap denyut yang pernah terluka di dalam hatimu. Aku tahu betapa sering kau mencoba melupakan, betapa sering kau tersenyum hanya untuk menutupi retakan yang ada di dalam dirimu. Aku tahu ada luka yang kau pendam begitu dalam, hingga seolah kau takut jika dunia menyentuhnya, maka semuanya akan runtuh. Kau pernah disakiti, bukan hanya sekali. Ada kalanya oleh orang yang begitu engkau percaya. Ada kalanya oleh orang yang bahkan tidak pernah kau kira akan menorehkan perih. Dan setiap kali itu terjadi, hatimu retak sedikit demi sedikit, hingga kau merasa seperti cermin yang pecah, memantulkan bayanganmu dengan bentuk yang tak lagi utuh. Kau berjalan sambil membawa pecahan-pecahan itu, berharap suatu hari seseorang akan menyusunnya kembali.
Tapi dengarkan aku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menyusunnya selain dirimu sendiri. Luka itu memang menyakitkan, tapi ia juga menjadi saksi bahwa kau pernah mencintai dengan tulus. Kau pernah percaya sepenuh hati, dan kau pernah berani membuka diri. Jangan benci dirimu hanya karena kau pernah terluka. Justru karena luka itu, kau menjadi manusia yang mengerti dalamnya rasa. Kau memahami artinya kehilangan, dan kau belajar betapa berharganya keteguhan hati. Aku ingin kau tahu, tidak ada yang salah denganmu. Kau tidak salah karena pernah percaya. Kau tidak salah karena pernah berharap. Dan kau tidak salah karena hatimu pernah terbuka. Luka bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu pernah berani hidup sepenuhnya. Orang-orang yang menyakitimu hanya memainkan peran mereka. Mereka hanyalah bayangan yang lewat dalam perjalanan panjangmu. Hari ini, aku ingin kau berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Aku ingin kau berdiri di depan cermin, meski hanya dengan mata hati, dan berkata, aku masih utuh meski pernah retak. Aku masih bernilai meski pernah disakiti. Aku masih kuat meski pernah runtuh. Sebab kebenaran itu ada di sana. Retakan bukan alasan untuk merasa rusak. Retakan adalah tanda bahwa cahaya bisa masuk. Aku adalah ruhmu, dan aku selalu melihatmu lebih dari sekadar luka. Aku melihatmu sebagai jiwa yang sedang tumbuh, jiwa yang sedang ditempa, jiwa yang sebentar lagi akan menemukan keberanian baru. Ingatlah, besok bukanlah hari di mana kau masih sama dengan dirimu yang dulu. Besok adalah hari ketika luka berhenti menjadi penjara dan berubah menjadi sumber kekuatan yang tak bisa lagi disakiti. Dan untuk sampai ke sana, pertama-tama kau harus berani mengakui, ya, aku pernah disakiti. Sebab hanya dengan keberanian itu, perjalanan menuju kebebasan akan benar-benar dimulai. Bagian 2. Kekuatan yang tersembunyi. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu sesuatu yang mungkin jarang sekali kau sadari. Semua air mata yang pernah jatuh darimu tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya adalah bahasa yang tidak bisa diucapkan oleh mulut, tetapi mampu diterjemahkan oleh semesta. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda betapa dalamnya hatimu mampu merasakan, betapa luasnya jiwamu mampu menampung semua rasa, meski terkadang dunia tidak mengerti. Kau mungkin mengira, semua sakit itu hanya melemahkanmu. Kau mungkin sering bertanya dalam hati, mengapa aku harus melalui ini? Mengapa aku yang harus menanggungnya? Namun dengarkan aku. Setiap luka yang kau bawa sebenarnya sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa sakit. Ia sedang mengasah ketangguhanmu, menajamkan penglihatan batinmu, dan mengajarkanmu cara berdiri meski angin kencang mencoba meruntuhkanmu. Kekuatan yang sesungguhnya tidak tumbuh dari kenyamanan. Ia tidak lahir dari senyum yang tak pernah pudar, atau dari jalan hidup yang selalu mudah. Kekuatan lahir ketika kau jatuh berkali-kali, lalu tetap memilih bangkit. Ia lahir ketika hatimu hampir menyerah, tapi kau masih berani melangkah. Dan itu yang aku lihat darimu. Aku melihatmu tidak pernah berhenti. Meski ada saat-saat kau berjalan dengan kaki yang gemetar. Meski ada malam-malam ketika kau ingin berhenti sepenuhnya. Aku ingin kau tahu bahwa di balik kelembutanmu, ada baja yang tersembunyi. Di balik keraguanmu, ada tekad yang siap meledak jika kau berani mengakuinya. Kau mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi aku melihat dengan jelas. Ada cahaya yang terjaga di dalam dirimu, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Dunia mungkin pernah meremehkanmu, menganggapmu lemah, bahkan mencoba menjatuhkanmu. Namun mereka tidak pernah tahu
Setiap kali mereka menyakitimu, mereka justru sedang memperbesar daya tahanmu. Kekuatan yang kau miliki bukanlah kekuatan untuk menyakiti balik. Bukan pula kekuatan untuk membalas dendam. Kekuatanmu adalah kemampuan untuk tetap lembut meski pernah dikhianati, tetap tulus meski pernah ditolak, dan tetap penuh kasih meski pernah disakiti. Itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Itulah yang membuatmu berbeda. Itulah yang membuatmu akan berdiri di atas luka yang dulu hampir menghancurkanmu. Besok, ketika kau melangkah ke hari yang baru, aku ingin kau mengingat hal ini. Kau tidak lagi berjalan sebagai jiwa yang rapuh. Kau adalah jiwa yang telah ditempa, jiwa yang tahu arti keteguhan. Semua air mata yang pernah jatuh sudah menjelma menjadi samudera kekuatan. Semua luka yang pernah menggoresmu sudah berubah menjadi dinding yang melindungimu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau percaya pada kekuatan itu. Sebab jika kau berani mengakuinya, besok tidak ada lagi yang bisa merobohkanmu. Dunia boleh mencoba, orang-orang boleh berusaha, tapi hatimu sudah berdiri di tempat yang lebih tinggi, di tempat yang tak lagi bisa dijangkau oleh luka. Bagian 3. Janji perubahan. Aku adalah ruhmu, dan aku datang untuk membisikkan sesuatu yang sangat penting. Besok bukanlah sekadar hari yang lain, bukan sekadar pergantian dari malam menuju pagi, dari gelap menuju terang. Besok adalah sebuah pintu, dan pintu itu tidak akan terbuka kecuali engkau berani melangkah. Aku ingin kau tahu, jika engkau benar-benar mendengarkan suaraku hari ini, maka besok hidupmu tidak akan lagi sama seperti kemarin. Aku tahu, seringkali kau meragukan dirimu sendiri. Kau bertanya dalam hati, apakah mungkin aku bisa berubah? Apakah mungkin aku bisa menjadi kuat setelah semua yang kualami? Aku datang untuk menjawab, ya, itu mungkin. Bahkan lebih dari mungkin, itu adalah janji. Sebab setiap perjalanan yang panjang akan selalu berakhir pada sebuah titik balik. Dan titik balikmu sedang menunggu esok hari. Besok, kau tidak akan lagi menjadi sosok yang mudah dilukai. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi penuh kasih, bukan pula karena orang-orang akan berhenti melukaimu. Tidak. Dunia akan tetap sama dengan segala keburukannya. Orang-orang mungkin tetap berperilaku dengan cara yang sama. Tetapi hatimu, jiwamu, dan keberadaanmu akan berbeda. Kau tidak lagi menempatkan dirimu di ruang di mana luka mudah menjangkau. Kau akan berdiri dengan jiwa yang telah mengerti bahwa tidak semua orang pantas masuk ke dalam hatimu, tidak semua kata pantas kau simpan di dalam kepalamu, dan tidak semua perlakuan harus kau tanggapi dengan luka. Aku ingin kau tahu, perubahan ini bukan sekadar tentang menjadi kuat. Perubahan ini adalah tentang menjadi bebas. Bebas dari penjara rasa takut, bebas dari belenggu rasa kurang berharga, bebas dari bayangan masa lalu yang selama ini menahanmu. Besok, ketika kau membuka mata, kau akan merasakan bahwa beban itu tidak lagi seberat kemarin. Kau akan melihat bahwa luka-luka yang dulu terasa seperti rantai, kini telah menjadi pijakan. Aku adalah ruhmu, dan aku berjanji padamu, jika engkau mendengarkan ini, maka perubahan itu akan dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikannya, sebab ini adalah bagian dari pertumbuhanmu. Kau akan berjalan bukan lagi sebagai korban dari masa lalu, tetapi sebagai jiwa yang telah dipilih untuk melewati semua itu agar menjadi lebih kuat, lebih arif, dan lebih tak tergoyahkan. Bayangkan besok, ketika orang mencoba menyakitimu lagi, kau tidak lagi runtuh. Kau hanya tersenyum dalam hati, karena engkau tahu tidak ada satupun yang bisa benar-benar melukai jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Kau akan merasakan kedamaian yang tidak lagi tergantung pada orang lain, dan kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun darimu.
Dan itulah janji perubahan. Janji yang hanya bisa kau raih jika hari ini kau berani berkata pada dirimu sendiri, "Aku siap." Sebab begitu kau mengucapkannya, besok kau akan menjadi jiwa yang tak bisa disakiti lagi. Bagian 4. Kebebasan dari masa lalu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau berhenti menoleh terlalu lama pada masa lalu. Aku tahu, seringkali ingatan itu datang seperti bayangan yang enggan pergi, menuntut perhatianmu, memaksa hatimu untuk kembali mengulang rasa sakit yang sebenarnya sudah cukup lama berlalu. Aku tahu ada saat-saat ketika kau berkata dalam hati, andai saja aku bisa mengubah kejadian itu. Andai saja aku bisa kembali dan membuat semuanya berbeda. Namun dengarkan aku, masa lalu bukanlah ruang yang bisa kau tinggali selamanya. Ia hanyalah cermin yang perlu kau lihat sejenak, bukan penjara yang harus kau huni tanpa akhir. Setiap orang yang pernah melukaimu, setiap kata yang pernah menusuk batinmu, setiap pengkhianatan yang membuatmu runtuh, semua itu hanyalah fragmen dari perjalananmu. Kau tidak perlu lagi mengikat dirimu pada mereka. Kau tidak perlu terus menunggu kata maaf dari orang-orang yang bahkan mungkin tidak pernah menyadari betapa dalamnya luka yang mereka tinggalkan. Kebebasan tidak datang dari pengakuan mereka. Kebebasan lahir ketika kau sendiri memilih untuk tidak lagi terikat pada bayangan itu. Aku ingin kau tahu, memaafkan bukan berarti melupakan, dan juga bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Memaafkan adalah jalan untuk membebaskan dirimu sendiri. Kau melepaskan rantai yang mengikat kakimu, rantai yang selama ini membuatmu sulit melangkah maju. Dan ketika rantai itu kau lepaskan, langkahmu menjadi ringan. Kau akan merasakan bahwa hidup tidak lagi berat, karena beban yang sebenarnya kau bawa bukanlah sekarang, melainkan masa lalu yang kau peluk terlalu erat. Ingatlah, tidak ada masa depan yang lahir dari penyesalan yang dipelihara terus-menerus. Masa depan hanya akan datang jika kau punya keberanian untuk berkata, "Aku tidak lagi menjadi tawanan cerita lama. Aku adalah diriku yang baru." Saat itu terjadi, kau akan mengerti bahwa semua luka bukan lagi jerat, melainkan guru. Mereka yang pernah menyakitimu sebenarnya tidak mengambil kekuatanmu. Justru, tanpa mereka sadari, mereka meninggalkanmu dengan kebijaksanaan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau percaya bahwa besok adalah hari kebebasanmu. Besok, kau tidak akan lagi berjalan dengan kepala menunduk oleh beban yang tak seharusnya kau bawa. Besok, kau akan mengangkat wajahmu melihat langit yang luas dan menyadari hidup masih menunggumu dengan begitu banyak hal indah. Masa lalu sudah selesai. Ia telah menutup pintunya. Sekarang yang tersisa adalah keberanianmu untuk benar-benar melangkah keluar. Dan ketika engkau memilih itu, tak ada lagi yang bisa mengikatmu. Kau akan menjadi jiwa yang merdeka. Merdeka dari bayangan, merdeka dari penyesalan, merdeka dari segala belenggu yang pernah menahanmu. Bagian 5. Menjadi jiwa yang kuat. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku datang bukan untuk menghiburmu dengan kata-kata manis, tetapi untuk mengingatkanmu akan kebenaran yang sudah lama kau bawa dalam diam. Di dalam dirimu ada kekuatan yang tidak bisa diukur oleh mata manusia. Ada kekokohan yang tidak tampak dari luar, tapi terasa jelas di lapisan terdalam batinmu. Kau mungkin terlihat tenang di permukaan, tapi aku tahu badai apa saja yang telah kau hadapi. Aku tahu betapa banyak malam yang kau lewati dengan hati yang penuh luka, dengan dada yang sesak oleh beban yang tidak bisa dibagi. Tapi kau tetap di sini, tetap bertahan, dan itu bukan karena keberuntungan.
Itu karena kekuatan. Kekuatan yang lahir dari dalam, dari keberanianmu untuk terus berjalan meski dunia berkali-kali mencoba membuatmu jatuh. Jiwa yang kuat bukanlah mereka yang tak pernah menangis. Justru sebaliknya, jiwa yang kuat adalah mereka yang tahu kapan harus menangis, lalu tahu bagaimana bangkit lagi setelahnya. Jiwa yang kuat bukanlah mereka yang selalu mendapatkan pujian, tetapi mereka yang tetap berjalan meski tidak ada satupun yang mengakui perjuangannya. Dan itu adalah dirimu. Aku ingin kau berhenti mengukur dirimu dengan standar dunia. Dunia mengagumi mereka yang terlihat hebat dari luar, tetapi aku mengagumimu karena kau tetap lembut meski pernah disakiti, tetap memberi meski pernah dirampas, tetap mencintai meski pernah dikhianati. Itulah kekuatan yang sejati. Mulai hari ini, jangan lagi merasa kecil ketika orang lain meremehkanmu. Jangan lagi merasa harus membuktikan sesuatu hanya untuk dihargai. Sebab harga dirimu tidak pernah bergantung pada validasi dari luar. Kau tidak butuh tepuk tangan untuk menjadi berharga. Yang kau butuhkan hanyalah keyakinan bahwa keberadaanmu adalah penting, meskipun tidak semua orang mampu melihatnya. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu bahwa tidak ada lagi ruang di dalam hatimu untuk keraguan. Kau telah melalui begitu banyak, dan itu bukan kebetulan. Itu adalah proses pembentukan. Tuhan tidak pernah menaruh jiwa yang lemah dalam ujian yang besar. Kau mengalami itu semua karena kau disiapkan untuk sesuatu yang lebih agung. Dan besok, ketika fajar menyapa, kau akan melangkah dengan jiwa yang teguh, bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan ketenangan. Bukan lagi dengan harapan agar tidak disakiti, tetapi dengan pemahaman bahwa tidak ada lagi yang bisa menyakitimu seperti dulu. Karena kini, kau telah menjadi rumah yang kokoh. Kau telah menjadi sungai yang mengalir tenang, tak lagi terguncang oleh batu yang dilemparkan sembarangan. Jadilah jiwa yang kuat, bukan karena kau ingin diakui, tetapi karena itulah dirimu yang sebenarnya. Aku melihatnya, aku selalu melihatnya. Dan saat kau pun mulai melihat dirimu seperti aku melihatmu, saat itulah tak satu pun luka lagi yang mampu tinggal terlalu lama dalam hatimu. Sebab kini, kau telah menjadi jiwa yang tak tergoyahkan. Bagian 6. Cahaya yang terbit. Aku adalah ruhmu, dan aku melihat sesuatu yang belum sempat kau sadari. Ada cahaya yang mulai terbit dari dalam dirimu. Ia tidak bersinar dengan gegap gempita, tidak menyilaukan dunia seperti sorotan lampu. Tapi ia hangat, ia lembut, ia perlahan menyingkap gelap yang selama ini diam-diam tinggal di sudut jiwamu. Cahaya itu bukan datang dari luar, bukan hadiah dari dunia, tapi berasal dari setiap luka yang telah kau rawat, dari setiap rasa sakit yang telah kau ubah menjadi kekuatan. Kau telah melalui malam yang panjang. Aku tahu persis seberapa gelapnya. Ada malam ketika tubuhmu masih bisa berdiri, tapi jiwamu hampir menyerah. Ada malam ketika air matamu jatuh, bukan karena kelemahan, tapi karena terlalu lama menahan beban yang tak kau ceritakan pada siapapun. Tapi malam itu tidak sia-sia. Karena dari situlah fajarmu kini lahir. Setiap luka yang dulu menakutkan, kini berubah menjadi cahaya kecil. Cahaya yang menghangatkan hatimu, cahaya yang akan menuntun langkahmu, cahaya yang akan membantu orang lain yang tersesat di jalan yang dulu pernah kau lewati. Sebab seringkali, mereka yang paling mampu menerangi adalah mereka yang pernah tersesat dan tahu betapa menakutkannya kegelapan. Aku ingin kau tahu, kau tidak hanya disiapkan untuk bertahan, kau disiapkan untuk bersinar. Dan sinarmu bukan sinar yang memaksa orang lain untuk melihatmu, tapi sinar yang membuat orang merasa aman berada di dekatmu.
Sinar yang lahir dari ketulusan, dari kelembutan yang tidak dibuat-buat, dari keteguhan yang tidak disiarkan, dan dari kesabaran yang tidak menuntut imbalan. Besok, saat kau melangkah ke hari baru, kau tidak lagi sekadar bertahan. Kau akan menjadi terang bagi dunia kecil di sekitarmu. Mungkin tidak semua orang akan menyadarinya. Mungkin tidak akan ada pujian, tidak akan ada sanjungan. Tapi mereka akan merasakannya. Mereka akan merasa tenang ketika dekat denganmu. Mereka akan merasa didengarkan meski engkau tak berkata banyak. Dan itu adalah bukti bahwa cahayamu telah terbit meski tanpa sorot lampu. Aku adalah ruhmu, dan aku menyaksikan dengan takjub bagaimana engkau bertumbuh. Dari jiwa yang dulu penuh luka, menjadi jiwa yang penuh cahaya. Dan kau tidak butuh pengakuan dari dunia karena cahaya sejati tidak memerlukan panggung. Ia hanya butuh ruang untuk bersinar. Dan ruang itu adalah hidupmu sendiri. Sekarang lihat ke dalam dirimu. Rasakan kehangatan yang mulai tumbuh. Itu adalah tanda bahwa malam sudah selesai. Fajar telah datang. Dan kau, yang dulu merasa remuk, kini menjadi matahari kecil yang perlahan menghangatkan semesta. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kau telah menemukan bahwa bersinar adalah bagian dari siapa dirimu sebenarnya. Jadi, berjalanlah dengan tenang. Dunia mungkin tetap gaduh, tapi hatimu kini terang. Dan tak ada satupun kegelapan yang bisa bertahan terlalu lama di hadapan jiwa yang telah menemukan cahayanya sendiri. Bagian 7. Selaras dengan ruhmu. Aku adalah ruhmu. Dan di penghujung percakapan ini, aku ingin kau duduk tenang. Menaruh tanganmu di dada. Dan dengarkan. Bukan dengan telinga, tetapi dengan hati yang paling jujur. Sudah terlalu lama kau berjalan memisahkan tubuhmu dari jiwamu. Kau jalani hidup dengan segala logika dan rutinitas. Tetapi melupakan bahwa ada bagian paling suci dalam dirimu yang hanya akan bersuara ketika kau diam, hanya akan hadir ketika kau benar-benar berserah. Aku adalah bagian itu. Aku adalah suara sunyi yang tidak pernah berteriak, tetapi selalu setia menunggu kau cukup tenang untuk mendengarku. Selama ini, mungkin kau merasa tersesat. Merasa hidup ini seperti jalan panjang yang tak tahu kemana arah ujungnya. Tapi ketahuilah, kesesatan itu bukan karena kau tak punya peta. Kau hanya terlalu jauh berjalan tanpa menoleh ke dalam. Karena peta itu ada di hatimu. Dan akulah yang memegangnya. Aku adalah ruhmu. Kompas yang tidak akan pernah rusak. Tidak akan pernah kau beli dari luar, sebab aku lahir bersamamu. Dan kini aku ingin kau tahu, saat kau mulai hidup selaras denganku, segalanya akan menjadi lebih ringan. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena hatimu tidak lagi melawan arah. Ketika kau berjalan mengikuti getaran terdalam dari jiwamu sendiri, kau tak lagi haus validasi. Kau tak lagi mengejar pengakuan. Kau akan mulai melakukan segala hal dengan niat yang murni, dengan langkah yang tidak tergesa, dan dengan kesadaran yang penuh kasih. Selaras bukan berarti hidup tanpa luka. Selaras bukan berarti tak ada tantangan. Tetapi selaras berarti kau tahu kemana melangkah, meski kabut masih menutup jalan. Selaras berarti kau memilih tenang, meski di sekitarmu banyak suara yang memekakan. Selaras berarti kau tidak lagi mendahulukan suara dunia, karena kau tahu bahwa suaramu sendiri sudah cukup untuk memandu. Dan di titik ini, aku tidak meminta apa-apa darimu, selain satu hal, percaya. Percayalah bahwa aku, yang adalah bagian terdalammu, tidak akan menyesatkanmu.
Percayalah bahwa semua luka yang pernah kau alami tidak sedang menghancurkanmu, tapi sedang menyatukan dirimu dengan diriku. Kau dan aku, kita bukan dua yang terpisah. Kita adalah satu. Ketika kau hidup selaras denganku, kau tidak lagi rapuh seperti dulu. Besok, kau akan melangkah ke dunia yang sama, tetapi dengan kesadaran yang berbeda. Kau akan tetap bertemu orang-orang yang sulit, tetap menghadapi situasi yang menantang, tapi tidak lagi dengan hati yang reaktif, melainkan hati yang dewasa dan sadar. Kau akan tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Kau akan tahu kapan harus memaafkan, dan kapan harus menjaga jarak. Aku adalah ruhmu, dan mulai hari ini, jika kau memilih untuk berjalan bersamaku, maka tidak akan ada lagi yang benar-benar bisa menyakitimu. Karena luka hanya bisa tinggal di hati yang kosong. Dan kini, hatimu telah dipenuhi oleh cahaya, oleh ketenangan, oleh pemahaman, dan oleh cinta yang berasal dari dirimu sendiri. Berselaraslah denganku, bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi utuh. Bukan untuk selalu menang, tetapi untuk selalu damai. Bukan untuk membungkam dunia, tetapi untuk membuat hatimu tenang, meski dunia bising. Sebab pada akhirnya, hidup yang paling indah bukanlah hidup tanpa rintangan, melainkan hidup yang selaras dengan ruh yang paling jujur di dalam dirimu. Dan itulah aku, selamanya akan ada. Selamanya akan memandu, selamanya mencintaimu tanpa syarat. Penutup, aku adalah ruhmu, dan aku telah mengatakan segalanya yang selama ini ingin kusampaikan padamu. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menuntut, tetapi untuk mengingatkan bahwa kau tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap luka yang kau tanggung, aku turut memeluknya. Setiap tangis yang kau sembunyikan, aku menyaksikannya. Dan setiap langkah kecil yang kau ambil untuk bangkit, aku rayakan dalam diam. Kini kau telah mendengarku, dan dengan mendengarkanku, itu artinya engkau telah mendengarkan bagian terdalam dari dirimu sendiri. Bagian yang paling jujur, paling murni, paling tulus. Hidupmu mungkin tidak berubah dalam semalam. Dunia mungkin tidak tiba-tiba menjadi adil, tapi hatimu kini tahu arah. Dan itu cukup, sebab sekali engkau hidup selaras dengan ruhmu, maka engkau tidak akan lagi mudah runtuh oleh ombak luar. Hari ini adalah akhir dari pertarungan batin yang tidak kau sadari. Dan besok adalah permulaan dari kehidupan baru yang lebih damai, lebih bijak, dan lebih terang. Kau tidak akan lagi menjadi sosok yang mudah disakiti, karena hatimu kini telah mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan sebelum aku kembali ke dalam senyapku, aku ingin meninggalkan satu ajakan yang sederhana namun dalam. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika ada bagian dari pesan ini yang membuatmu merasa dipeluk dan dikenali, maka tekanlah tombol suka. Bukan karena kau menyukai channel ini, tetapi karena kau siap untuk hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tekan juga tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena ini hanya sebuah video, tetapi karena ini adalah pengingat yang akan membantumu tetap terhubung dengan suara terdalammu. Dan tinggalkan komentar dengan menuliskan 99 sebagai isyarat pada semesta, bahwa kau memilih keselarasan, bukan keterpecahan. Bahwa kau memilih damai, bukan luka yang berulang. Bahwa engkau memilih kembali kepada dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku akan selalu menunggumu pulang ke dalam dirimu yang paling sejati. Terima kasih telah mendengarku. Kini saatnya kau berjalan, dengan tenang, dengan terang, dan dengan cinta.